Selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah siap belajar? Ada yang tidak sekolah temannya? Siapa? Kenapa? Ya, semoga Satria cepat ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas siapa? Ya, Tangkas, pimpin doanya. Kita mulai dengan doa dulu. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, dipimpin. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Di awal tadi baru sekolah kita sudah memasang apa? Ya, ada papan perasaan. Coba Ibu lihat dulu ya. Yang senang. Yang senang ada Roni, kemudian ada Krisna, kemudian ada Arta, Bayu, Arjun, Wira, Raja, Sayang, Lewidi, kemudian Sumaiwi, Mangsri, dan Puspa. Ada juga yang sedih. Ada Arya, ada Ardi, Vino, Bella, Jenny sedih, Ayunita, sama Dewi. Sedangkan yang kesal ada Indrayana dan Bastian. Nah,
Sekarang ibu boleh tidak bertanya kenapa ada yang senang, ada yang sedih, dan ada yang kesal atau marah. Coba sebutkan satu dulu. Yang senang siapa? Ayo, siapa yang senang? Yuk, Tangkas. Kasih uang jajan lebih katanya Tangkas. Ada lagi yang senang? Ya, Krisna. Ya senang aja Bu, nggak ada alasan. Nggak ada alasan katanya dia senang. Kemudian ada yang sedih. Ada yang sedih. Siapa yang sedih tadi ya? Kenapa bisa sedih, Mang Meli? Karena Dikit dapat uang jajan. Berbeda ya sama yang tadi Tangkas. Lanjut. Ada lagi yang sedih? Ya, kenapa, Vino? Rindu sama ibunya. Kenapa? Ibunya di mana? Oh ya. Ada yang marah juga atau kesal tadi siapa? Siapa? Kenapa? Hah? Gamenya dihapus, kesel. Ada lagi? Kenapa? Dimarahin sama ibu. Boleh nggak ibu minta solusi sama kalian? Siapa tahu dengan solusi kalian, teman kalian bisa yang sedih jadi senang, kemudian yang kesal jadi senang lagi. Ayo siapa yang bisa ngasih solusi untuk yang sedih tadi? Ewi, siapa yang ya coba? kalau saya punya bekal kita kasih bagi-bagi ke temannya. Bagi-bagi katanya nanti kalau kurang bekalnya boleh minta katanya sama Ewi. Ya, ya. Terus Vino katanya sedih juga. Siapa yang bisa memberi solusi? Coba. Katanya Arya nanti bermain sama dia ya biar di sini juga di kelas kita belajar senang-senang. Jadi yang sedih itu tidak menjadi sedih, yang kesal akan menjadi gembira. Biar semua menjadi gembira, bagaimana kalau kita sekarang dulu ice breaking? Ayo kita berdiri dulu. Udah. Ice breakingnya sederhana aja ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dengerin apa yang ibu bilang. Dengarkan apa yang ibu bilang. Kalau misalkan ibu bilang kaki, tapi ibu pegang kepala, kalian pegang kaki. Kalau ibu pegang pundak, tapi ibu bilang kepala, apa yang dipegang? Pundak. Jangan ikutin gerakannya ibu. Tapi apa yang ibu katakan. Ya. Coba ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kaki. Kepala, pundak, lutut, pundak, kepala. Sudah semua konsentrasi? Ya, coba ulang lagi. Kepala, pundak, masih ada yang salah. Pundak, lutut, kaki, awas ya. Pundak, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, masih ada yang salah. Kaki, kepala, pundak, kaki. Dah, tepuk tangan. Gimana Vino dan Ewi? Sudah sedikit menyenangkan? Sudah, ya semoga dengan belajar kita jadi menyenangkan ya. Lanjut, kita punya keyakinan enggak? Punya. Kita punya keyakinan kelas, nanti selama pembelajaran kita laksanakan bersama ya. Yang pertama, apa? Disiplin. Anak-anak harus disiplin selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, nyaman dan menyenangkan. Pembelajarannya nanti kita lakukan secara nyaman dan menyenangkan. Tidak ada. Ya, yang ketiga, gotong royong. Lanjut. Saling menghargai. Kalau
menghargai dengan diam. Dengarkan dulu. Kalau ada ibu ngomong, kalian juga harus mendengarkan. Saling menghargai. Lanjut, berikutnya. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terakhir, menjaga kebersihan. Jadi itu keyakinan kelas kita. Lanjut, sebelumnya kita sudah belajar tentang surat resmi. Sebelum pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang surat resmi. Ada yang masih ingat apa itu surat resmi? Ada yang masih ingat? Ya, boleh Vino. Surat resmi? Perihal kedinasan, betul? Betul. Ada yang masih ingat dengan unsur-unsur surat resmi? 1. Ya. Kop surat. 2. Tanggung surat. Iya, tanggal surat. 3. Nomor surat. Nomor surat. 4. Lampiran surat. Ya, lampiran surat. 5. Perihal surat. Perihal surat. 6. Tujuan surat. Tujuan surat. 7. Lanjut. Salam pembuka. Ya, sayang. Isi surat. Selanjutnya. Penutup surat. Lanjut. Ya, Ardi. Salam penutup. Terakhir. Ya, identitas pengirim. Itu unsur-unsur surat. Coba perhatikan sekarang ke depan. Ada tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan selama 2 jam ke depan. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi. Jadi kita sekarang belajar tentang surat pribadi. Kemarin sudah belajar tentang surat resmi, sekarang belajar tentang surat pribadi. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Sudah paham? Sudah, tolong diingat apa tujuan pembelajaran kita. Semoga nanti kalian bisa ya melakukannya. Lanjut, coba lihat dulu pertanyaan. Pertama, kalian pernah tidak menulis surat kepada teman? Atau mendapatkan surat dari teman? Pernah surat apa? Undangan. Surat undangan. Lagi ada lagi. Surat ulang tahun, undangan ulang tahun. Sudah sama. Berarti itu termasuk surat pribadi nggak? Pribadi. Surat pribadi? Iya, karena dikirim oleh perseorangan. Nah, yang kedua, menurutmu menulis surat itu masih bagus nggak di era sekarang di teknologi ini? Masih tidak? Masih. Kalian pernah mengirim surat melalui dari email? Pernah? Di mana? Lewat email? Ya, itu nama lainnya adalah surel atau surat elektronik. Itu yang kita pelajari sekarang. Oke? Lanjut, sekarang kita menonton sedikit tentang orang menulis surat. Nah. Sudah. Tadi sudah menonton tentang surat. Kira-kira itu termasuk surat pribadi atau surat resmi?
Pribadi oleh Didi kepada temannya tentang sepak bola. Ya. Kira-kira apa itu surat pribadi? Ada yang bisa? Apa itu surat pribadi? Boleh, Krisna. Ya, jadi surat pribadi, tolong perhatikan. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh perseorangan kepada perseorangan lainnya. Itu namanya surat pribadi. Kalau dikirim lewat email, itu namanya surat elektronik, tapi sifatnya pribadi juga. Ya, atau kita singkat dengan surel. Email boleh. Ya, lanjut. Sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran kelompok, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 atau 5 kelompok. Kita melakukan teknik agar kalian bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu namanya teknik stop. Didengarkan apa adanya Ibu, kalian mengikuti. Ya, Ibu dengarkan dengan lagu terlebih dahulu. Sudah? Ayo dengarkan. Duduk di posisinya masing-masing dengan kondisi rileks, badannya tegak, kemudian tidak membungkuk. Sudah? Perhatikan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan, baik itu fisik, mental. Kita istirahatkan kurang lebih selama 3-4 menit. Oke? Sebelum kita mulai, mari anak-anak duduk dengan nyaman. Dengan senyaman mungkin. Bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Coba duduk dengan tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Kemudian rileks, rileks, dan rileks. Kemudian silahkan pejamkan mata dan tetap rileks dan rileks. Amati nafas kalian. Amati nafas yang masuk dan nafas yang keluar dari hidung. Tarik nafas secara pelan. Hitungan 4, kalian bisa menarik nafas dan keluarkan.
Tarik nafas. Kemudian keluarkan secara perlahan. Dengan kondisi tetap rileks, rileks, dan rileks. Tarik nafas secara pelan-pelan. Keluarkan dengan pelan-pelan juga. Sekarang kita mulai ambil nafas. Saya sadari nafas yang masuk, keluarkan, dan saya sadari nafas dikeluarkan. Dengan tetap rileks, rileks, dan rileks. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi. Amati nafasnya menyebar ke seluruh tubuh, rahang, dagu, kemudian ke kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan lebih pelan. Tarik nafas secara pelan, kemudian keluarkan. Sekarang pikirkan apa yang ada di pikiran kalian saat ini. Sambil bernafas dengan pelan. Dan kemudian, apa pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Jika sudah, silahkan buka mata secara perlahan. Baik, untuk mengakhiri, silahkan tarik nafas yang panjang. Lagi sekali dan hembuskan dengan perlahan. Oke, sudah? Kemudian letakkan kedua tangan di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di pundak. Kemudian berikan tepukan ringan di pundak masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai saat ini. Setelah ini, mari kita lanjutkan kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran kalian yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Sudah? Diakhiri? Sudah. Tepuk tangan. Gimana? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Mantap.
Ngantuk. Apa relax ya? Relax rasanya ya? Ya, meregang. Semoga sekarang kita lebih fokus untuk belajar kelompok. Ya, Ibu bagi sekarang kalian secara kelompok, langsung duduk di kelompoknya. Kita berkelompok selama 20 menit saja. 20 menit, nanti dibahas apa yang menjadi soal LKPD. Ibu akan menyiapkan LKPD masing-masing. Ya, untuk dijawab, setelah itu dipresentasikan. Ya, kelompok 1 duduk di sini. Tunggu dulu. Ya, kelompok 1 duduk di sebelah sini, kemudian kelompok 2 di belakang. Ya, kelompok 3 di sini aja. Kelompok 3, kemudian kelompok 4 di sini di belakang di sini di Bella. Ya, di Bella. Kemudian kelompok 5 di sini di Ardi. Ya. Langsung lanjut, kalau Ibu sudah sebutkan namanya, langsung ke tempat duduk masing-masing. Ya. Setiap kelompok itu punya tugas. Tolong pilih satu koordinator untuk membagi tugasnya masing-masing ya. Kelompok 1 ada Arya, Wira, Raja, Alit, Jenny. Dah, tunggu sebentar. Ibu bacakan dulu baru nanti ke sana. Ya, ingat kelompok 1, 2 langsung ke sana. Nanti. Kelompok 2, Bella, Roni, Bayu, Bastian. Terus kelompok 3, Yuyun, Sayang, Puspa, Indrayana, sama Arjun. Kemudian kelompok 4, Ardi, Vino, Lohwidi, sama Sumaywi. Ya, dan kelompok 5, di sana di tempatnya si Yuyun, Mangsri, Ewi, Krisna, dan Tangkas. Ayo silahkan ke kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1. Kelompok 1. Bastian di mana sini? Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Sini kelompok 3. Ya. Kelompok 3. 4, 5. Ini kelompok 5. Kemudian kelompok 4. Waduh. Ya. Kelompok 4. Kelompok 1 boleh lebih. Nanti biar sama-sama saling. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan Chromebook. Kalian bisa mencari jawaban lewat Chromebook atau lewat buku. Terserah mau di mana. Perwakilan masing-masing satu orang tolong ambil satu. Kelompok 3 tadi 1. Boleh? Ya. Kelompok yang ya. Oh ya. Boleh satu-satu. Isi nama kelompoknya ya. Isi nama kelompok, kemudian jika ada yang kurang jelas tanyakan sama Ibu. Bu Martina, ini harus selalu on. Apa boleh stop? Biar nggak mati masing. Stop dulu deh. Yang penting. Ya. Tadi kita sudah melakukan kerja kelompok. Sebelum itu, sebelum mempresentasikan masing-masing kelompok, ada baiknya kita tepuk semangat dulu yuk. Ya.
Tepuk semangat. Semangat baru. Tepuk semangat baru. Kasih lagi satu tepuk wow. Bisa? Karena kalian semua sudah melakukan kerja kelompok dengan baik. Kita kasih wow untuk diri kita. Tepuk wow. Kasih luar biasa. Sekarang kita presentasi kelompok ya. Kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Oke, boleh. Kelompoknya Yuyun, ayo maju ke depan. Yuk, hati-hati. Yang lain tolong dengarkan dengan baik. Jika sama, ada yang sama kelompoknya. Kalau ada yang berbeda, tolong ditanggapi. Yang sama ya biarkan sama. Ayo, siap. Halo teman-teman. Kenalkan nama saya Mama Putra. Nah, sebelum itu saya presentasikan tentang psikologi. Tolong yang lain. Dengarkan tangkas. Yuk. Nah, bahwa yang dimaksud dengan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh seseorang pribadi. B. Istilah titik-titik berikut untuk mengetahui unsur-unsur surat pribadi. 4 dan tanggal penulis surat. 2. Tujuan surat. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Salam pembuka. 6. Identitas pengirim surat. 1. Membedakan surat resmi dan pribadi adalah surat resmi ada kop surat, sedangkan surat pribadi tidak ada kop surat. Ya. Tinggal di mana? Ya, untuk yang sekian dari nomor 1 dan 3, ada yang beda? Tidak? Ya, untuk perbedaan apa tadi? Adanya Surat resmi ada kop surat, surat. sedangkan surat pribadi tidak ada kop surat. Ya, apakah ada yang lain? Surat resmi katanya ada kop surat dan yang tidak resmi tidak ada kop surat. Ada perbedaan yang lain? Ada perbedaan yang lain, itu baru 1 disebutkan. Ada? Siapa yang bisa menambahkan? Ya, coba. Mang Sri. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perorangan ditujukan ke perorangan lain. Ya. Jadi katanya Mang Sri, kalau surat resmi dikeluarkan oleh lembaga kepada perseorangan bersifat kedinasan, sedangkan surat pribadi dari perseorangan ke perseorangan lainnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Tangan ya, boleh duduk. Ya, dari terima kasih. Oh ya, tepuk tangan. Ada kelompok siapa ya? Boleh kelompok 5. Kelompok 5. Untuk hasil karya ntar nih. Ntar ya, taruh dulu nih. Bu, saya sama Elina. Oh ya. Dah, dari sini ya, dari yang ini. Perkenalkan, kami dari Tangkas. Ini kami akan mempresentasikan
bekerja sama kami. Perkenalkan saya mengambil diri. Perkenalkan saya. Perkenalkan nama saya Thomas Damayanti. Perkenalkan nama saya Lita. Perkenalkan nama saya Nanda. Soal 1. Tinggal di manakah Wandi? Jawaban di Sydney. Bagaimana tadi mengenal Hana? Sebelum pulang ke Indonesia, aku sekolah di Sydney. Ini bukan tempat sholat yang sama seperti yang kamu masih ada di sini. Tadi bercerita bahwa bapaknya adalah seorang vegetarian. Apakah yang dimaksud dengan vegetarian itu? Orang yang tidak makan daging tetapi makan sayuran dan buah-buahan. Tulislah perbedaan surat kami kepada Hana dan kepada kita nantinya dalam tabel berikut. Unsur surat salam pembuka surat kepada Hana. Hai Hana, apa kabar? Surat kepada kita nantinya. Assalamualaikum. Unsur surat kata sapaan. Surat kepada Hana. Ini Surat kepada kita nantinya dan sakit. Unsur surat kata sebutan ini. Surat kepada anak aku, kepada kakek dan nenek saya atau kami. Pas unsur surat salam penutup kepada mama, peluk cium kepada kakek dan nenek. Wassalamualaikum. oke, ada yang berbeda? Dah. Sudah semua sama? Dah. Di sini sama? Sama. Oke, kalau sama tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan dari kelompok saya terima kasih. Oke. Tepuk wow. Wow. Ya, itu penampilan dari masing-masing kelompok. Sekarang untuk karya. Karya masing-masing, kalian sudah memilih karya perseorangan. Ada yang membalas soalnya membalas suratnya Lani, ada yang kepada teman dan boleh kepada Bu Guru. Silakan bebas buat puisi surat kan gitu. Sekarang coba salah satu membawa suratnya ke depan hasil karyanya. Boleh, Ewi. Satu orang aja. Jadi suratnya Ewi apa? Coba sebutkan dulu. Surat pribadi kepada Bu Devi. Jadi dia mengirim surel atau email kepada Bu Devi ya. Ya, coba. Perasaan keadaan bersama Bu Devi. Selamat siang Bu Devi. Kabar Ibu bagaimana sekarang? Bu Devi, saya mengirim surat teman-teman saya selama mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Pertama kali saya masuk kelas ini, saya merasa deg-degan. Tapi setelah berjalannya waktu, saya sudah terbiasa bersama Ibu. Juga saat belajar bersama Ibu, saya sangat senang karena Ibu sangat menyenangkan. Kegiatan yang paling saya sukai ketika belajar adalah kegiatan. Saya juga senang ketika Ibu ajak meditasi dan deskripsi dengan membaca banyak permainan. Sekian surat dari saya. Saya doakan Ibu sehat selalu. Terima kasih dari saya. Yeay. Terima kasih. Yeay. Tepuk wow lagi sekali. Tepuk wow. Ibu bertanya apakah semua unsur-unsur surat ada di sana? Ada. Mari, udah semua ada yang belum paham? Coba Alit, ada yang belum paham? Tentang pembelajaran hari ini? Tidak? Coba kita simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah belajar tentang surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat siapa? Ya, Mang Ewi.
Emang Sri. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perorangan untuk ditujukan ke perorangan lainnya. Ya, apakah betul? Betul. Betul. Jadi surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan ditujukan kepada perseorangan lainnya. Kemudian perbedaan surat resmi dengan surat pribadi. Ya, coba. Resmi ada kop surat, sedangkan surat pribadi tidak ada kop surat. Ya, apa yang dikatakan Yuyun betul? Betul. Kalau surat pribadi ada kop surat, surat resmi ada kop surat, sedangkan surat pribadi tidak ada kop surat. Ada yang lain lagi? Ada? Siapa yang mau? Yang selain Yuyun? Ada yang tahu lagi? Ya, coba sebutkan. Raja. Surat resmi menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi bahasanya bahasa pergaulan yang boleh dilakukan. Ya, betul tidak? Betul. Bahasanya bahasa baku untuk surat resmi, sedangkan surat pribadi bahasanya boleh tidak baku atau bahasanya bahasa pergaulan. Sudah? Sudah. Ada lagi yang belum paham? Tidak. Mari kita melakukan sedikit ini. Evaluasi. Ya, dijawab. Pertanyaannya di buku. Siapa? Sayang. Mau hidup? Coba bantu. Siapa biasanya Raja ya? Adik. Dijawab di buku latihannya. Nanti dikumpul. Biar tahu apakah sudah bisa atau tidak. Nggak bisa kayaknya. Biasa aja ya. Yang nomor 1 dulu. 5 saja. Bisa dilihat nggak? Bisa. Tulis di bukunya jawabannya. Ini A, B, C, D. Ya. Ya, jawabannya saja. Nomor 1, sekian dulu. Pikirkan buat ikut ya. Saya tunggu jawabanmu segera. Kutipan itu adalah bagian berdasarkan surat pribadi, yaitu bagian A, ketua surat, B, pembuka surat, C, isi surat, D, penutup surat. Dah, tulis. Ya. Sudah. Nomor 2. Nah, ini lihat. Nini yang manis, halo, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik saja? Bla 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 bla.
Lihat di sini apakah ada skop apa tidak. Nah, surat tersebut termasuk jenis surat A. Resmi, B. Dinas, C. Surat pribadi, D. Surat niaga. Tulis ABC-nya saja. Randy. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang apa saja? Surat pribadi, perbedaan pribadi, dan surat resmi. Dari pembelajaran hari ini apa yang menarik menurut kalian? Kerja kelompok lagi? Presentasi menarik. Nonton video tadi ya, pertama nonton video. Ice breaking, senang? Tadi kan ada yang sedih, ada yang masih sedih? Tidak. Apakah senang? Senang. Nah, yang terakhir, ada tidak tantangan atau apa keluhan kalian selama melakukan diskusi? Ada? Coba sebutkan, yuk, Krisna. Ada yang nggak mau bantuin? Ada. Nanti gimana solusinya? Kalau nggak mau ngerjain? Woi, apa solusinya? Kalau misalkan ada temannya nanti lagi diskusi tidak mau mengerjakan, apa solusinya? Iya, bagi tugas. Masing-masing kan sudah ada banyak tugas, itu dibagi. Makanya Ibu sebut tadi bilang ada satu menjadi koordinator. Ya, dah. Sekian pembelajaran hari ini. Ada lagi yang ingin dikatakan? Tidak? Cukup? Cukup. Sekian untuk besok. Untuk besok kita akan belajar untuk bab 2. Ya, coba perhatikan dulu. Dipelajari di rumah. Pelajari di rumah ya. Tentang judulnya Musisi Indonesia di Pentas Dunia. Siap-siap belajar itu dibaca ya di rumah. Ya, bersama siapa belajar di rumah? Sendiri boleh, dan pendampingan orang tua boleh, bersama teman juga boleh. Ya. Ayo, kalau sudah jelas? Dah. Sudah paham? Besok harus dipelajari yang mana? Yang nanti malam dipelajari yang mana? Oke. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Untuk bukunya dulu. Berdoa. Ayo tangkas. Ya. Sudah. Ngaturang pada mesanti. Santi.